Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama Agus. Untuk video kali ini kita akan bahas adalah keterangan terbaru dari kuasa hukum perwakilan pramugari di Indonesia. Yang mereka klaim katanya ada lebih dari 3.000 orang yang mendukung pramugari ini untuk melakukan somasi kepada Alvin Lim dan juga di YouTube channel Question TV. Kenapa? Karena mereka menilai bahwa statement yang dikatakan terkait dengan pramugari, yang dikatakan bahwa kebanyakan pramugari itu menyambi sebagai PLCR gitu. Itu adalah sangat menyakiti hati mereka. Bahkan mereka mengatakan kami meminta untuk permintaan maafnya ditayangkan di 5 media nasional dan menghapus videonya 2 kali 24 jam. Kalau tidak, kami akan melakukan tindakan hukum. Dan aku lihat Farhad Abbas yang berbicara bahwa mewakili sebagai seorang sahabatnya Alvin Lim, dia meminta maaf. Apakah ini indikasi bahwa Alvin Lim ini bakal bisa kena batunya kali ini atau dia akan bebas? Makanya pro kontra di masyarakat sangat tinggi. Farhad juga makanya dia meminta maaf dan meminta kayak netizen bilang bahwa Alvin Lim kan sedang sakit, jadi harap dimaklumi aja. Jangan terlalu diambil sensitif lah, karena yang bermasalah dengan dia itu adalah hanya Novi, bukan pramugari secara umum. Kita coba simak dulu adalah statement pertama, cuplikannya dari keluarga besar pengacara yang membacakan tuntutannya untuk Alvin Lim dan juga YouTube channel tersebut. TV dan Bapak Alvin Lim, kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa pramugari sangat dirugikan dan dilecehkan profesi pekerjaannya dengan video yang diunggah oleh akun YouTube Question TV pada menit 12 detik 50 sampai 13 detik 50 menit. Dengan konten yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim bahwa pramugari menyambi sebagai PLCR. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini meminta kepada saudari Alvin Lim dan pemilik akun YouTube Question TV untuk segera meminta maaf kepada seluruh pramugari dengan permintaan maaf terbuka. Oke. Nah, sebenarnya kata-kata yang pernah kita bahas juga, kan Alvin Lim pernah bilang bahwa pramugari yang saya kenal itu banyak yang nyambi dengan kegiatan yang negatif tersebut. Nah, ada beberapa interpretasi. Bahkan kan kuasa hukumnya Novi juga pernah mengatakan kata-kata banyak gitu loh. Banyak itu artinya lebih dari 50% loh. Tapi kan subjeknya adalah pramugari yang saya kenal. Nah, ini adalah bagian yang sifatnya adalah permainan kata-kata. Ya, aku rasa sih dari pihak Alvin Lim ada penjelasannya sendiri. Dari pihaknya pramugari juga pasti ada penjelasannya sendiri. Tetapi itu semua tergantung dari hakim nanti kalau sudah di persidangan, atau tergantung dari kepolisian ini apakah ini sudah memenuhi unsur pidana atau enggak. Kemungkinan besar memang ada unsur-unsur yang bisa mengarah ke sana. Makanya nggak heran Farhad Abbas langsung meminta maaf gitu ya di media mewakili sahabatnya Alvin Lim. Apakah ini indikasi bahwa Farhad sebagai seorang kuasa hukum melihat ada potensi Alvin Lim bisa kena batunya untuk statement kali ini? Tapi kan Alvin Lim juga udah bilang bahwa yang ngelaporin saya itu terkait dengan undang-undang ITE atau yang sejenisnya, itu udah ratusan, tidak ada satupun yang jalan seperti itu. Oke, ini ada cuplikannya dari Farhad Abbas, teman-teman. Saya sebagai sahabat Alvin memohon maaf kepada pramugari apabila tersinggung. Ini tidak ada kaitannya dengan pramugari atau isu antara melibatkan pramugari. Karena Novi yang selalu membawa dia adalah mantan pramugari. Gitu. Oke, ini tidak ada hubungannya sama pramugari secara umum. Ini gara-gara Novi selalu ngebawa profesinya dulu sebagai seorang mantan pramugari. Oke? Dan mohon dimaaf juga, Alvin lagi di dalam kondisi sakit. Orang kalau sakit itu kan tensinya kan biasa tinggi, turun. Dan mohon maaf juga karena Alvin dalam kondisi sakit yang biasanya tensinya naik dan turun. Oke, yang pertama adalah apakah betul Novi itu membawa-bawa profesi pramugari? Ya, menurut aku adalah hal yang wajar. Itu kan ngasih contoh gitu di usia dia yang masih 20-an saat itu. Dia sudah mendapatkan pekerjaan pramugari yang gajinya tuh puluhan juta, at least gitu ya kalau dia penerbangannya lokal. Dan itu kan termasuk dalam kategori yang cukup tinggi lah di Indonesia. Ditambah lagi dengan hal-hal lain. Itu kan sebagai contoh aja. Kemudian Farhad bilang bahwa
Alvin Lim tuh harap dimaklumi karena dia sedang sakit gitu, kayak naik turun lah kondisinya. Nah ini juga yang ngebuat aku heran. Biasanya kalau orang sakit, boro-boro mau mikirin konten, ngebuat video, padahal kan dia dirawat di luar negeri, di China ya. Tapi dia masih tetap aja punya energi mengatakan hal-hal yang membuat sakit hati orang yang ditanyainya, orang yang diduganya. Apakah betul itu pure hanya ngebela kliennya? Apakah itu betulan yang sedang dibela itu adalah Agus atau jangan-jangan ada agenda yang lainnya? Novi pun juga sudah mengatakan di beberapa video yang kita bahas pada saat dia live. Mudah-mudahan ya klien kuasa hukum Agus ini hanya fokus pada masalah donasi gitu loh, nggak berhubungan dengan urusan-urusan yang dugaannya adalah TPPO, dibilangin katanya PLCR, terus kan dibilangin bahwa saya tahulah uangnya dari mana itu katanya. Masa dia bilang katanya nggak mendapatkan donasi dari manapun, terus uang dia mengelola yayasan dari mana? Apakah dari jualan yang begituan? Apakah jualan narkoboy? Atau hal-hal yang contoh-contoh negatif seperti itu? Terus apalagi yang disampaikan Farah Tabas untuk ngebela Alvin Lim di sini? Mungkin gula atau mungkin kena dari ginjal karena posisi berfungsi darah. Itu wajar-wajar saja. Dan tolonglah dimaafkan dan ini jangan jadi proses hukum yang panjang dan karena Alvin itu bertujuan membela Agus. Oke. Agar Agus mendapatkan haknya dan Agus tidak diambil uang yang dipermalukan. Tujuannya adalah untuk ngebela Agus agar mendapatkan haknya, agar uangnya tidak diambil. Aku rasa kok kita terlalu naif ya kalau mengatakan bahwa Novi akan mengambil uangnya Agus tersebut. Kenapa? Karena Novi memang sudah dari awal mengatakan bahwa uang tersebut memang buat Agus, tapi kan karena dengan drama-drama yang terjadi, di mana ada perwakilan para donatur, kuasa hukumnya, mengatakan bahwa ada yang setuju uangnya buat Agus, ada yang setuju bahwa uangnya diserahkan, dialihkan ke orang lain yang membutuhkan, ada juga yang pengen dikembalikan ke donatur. Nah, untuk menunggu proses tersebut yang harusnya ini kan ya akan segera berakhir pada saat Densu, Novi, terus juga dari Farah Tabas di Kementerian Sosial bertemu dengan Menteri Sosial ya Gus Ipul, itu kan mereka sudah ketemu satu persatu. Kalau Densu sama Farah Tabas udah ketemu langsung, tapi dengan Novinya semuanya itu belum ketemuan dan harusnya kan sudah direncanakan beberapa minggu yang lalu, tapi gara-gara Novi dilaporkan kembali oleh Agus dan juga Alvin Lim. Novi pun juga sama melaporkan Alvin Lim juga dengan dua hal yang kita bahas beberapa kali terkait dengan statement-statement yang sangat menyakitkan hati dia. Itu yang ngebuat malah semakin panjang. Densu juga mengatakan ya bahwa di wawancaranya yang lalu Densu bilang pesan dari Pak Menteri adalah diselesaikan dulu masalah pribadinya. Setelah selesai, baru kita bisa ketemu ngobrol. Jadi, kalau memang tujuannya beneran untuk ngebela Agus, aku rasa apa yang dilakukan oleh Alvin Lim ya, kalau aku pandang dari sudut pandang masyarakat umum, yang dilakukan Alvin Lim itu justru kayak ngipas-ngipasin bara api yang sudah mau padam gitu. Udah kesiram air, tapi dikipasin lagi dengan cara ya Alvin Lim memberikan pertanyaan-pertanyaan yang justru menyakiti hati Novi. Dan itu juga Agus kok kesannya diem aja, karena kan status dia adalah kuasa hukumnya Agus. Kalau Agusnya cuma diem aja, kesannya adalah itu juga yang ingin Agus lakukan untuk menyerang Novi. Agus itu tahu nggak, dia disumbang, kemudian donasi ini dipropagasi, dibuat namanya poli. Kemudian dia digugat, dilaporin polisi dan perdata oleh orang-orang yang memang cuma sedikit. Karena kita tahu bahwa namanya sedekah sumbangan itu kan ikhlas. Nah, Farah juga memberikan reason lah gitu, alasan kenapa Alvin Lim yang menurutnya adalah walaupun sering marah-marah tapi hatinya baik, dia bilang bahwa Agus itu sekarang juga dilaporkan oleh para donatur yang nyumbangnya dikit, tapi juga dilaporkan secara pidana dan juga perdata. Pidananya kan kalau nggak salah terkait dengan dugaan penggelapan dana donasi. Perdatanya ya tentang uang 1,5 miliar tersebut. Tapi kalau kita flashback gitu ya, memang kenapa kok para donatur akhirnya melakukan itu juga bukan ujuk-ujuk ada kejadian seperti itu loh. Kalau kita lihat dari jejak digital, kenapa para donatur akhirnya sampai kepada kesepakatan tersebut? Karena Agus itu kesannya semena-mena gitu, didukung oleh para ya orang-orang yang mendukungnya. Kesannya bahwa uang yang sudah ditransfer ke Agus itu sudah menjadi milik Agus. Suka-suka dia mau dipakai apa aja gitu.
Padahal kan nggak seperti itu. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan. Dari Menteri Sosial sendiri, Gus Ipul sudah mengatakan dengan tegas di hadapannya Agus, di hadapannya kuasa hukumnya, yang ada banyak tersebut bahwa kalau kita memberikan donasi, dan donasi itu sudah diberikan ke orang lain, memang yang pertama adalah sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial, itu harus sesuai dengan akad. Itu buat apa gitu. Kalau buat obat mata ya udah fokus ke situ. Sementara itu, kalau sisanya itu banyak dari dana yang dikumpulkan, biasanya itu akan diberikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Itu adalah kebiasaannya. Tetapi kan dari Menteri Sosial juga sudah cukup kayak legowo gitu, atau lebih mensoftenkan lah untuk aturan tersebut dengan cara ya sudah, kalau memang nanti sisa pengobatan yang mungkin nilainya masih miliaran itu mau dipakai buat Agus ya monggo-monggo aja, yang penting ada kesepakatan antara yayasan, antara Densu dan juga perwakilan para donatur. Dari Menteri Sosial sebenarnya mereka bisa loh mengatakan nggak bisa sesuai aturan, ya ada audit kalau di atas 500 juta dari pihak eksternal, artinya Agus cuma mendapatkan fokus yang buat pengobatan doang. Sebenarnya dari Menteri Sosial, kalau mereka hanya ngikutin aturan yang kaku, aku rasa Agus nggak dapet ya, hanya untuk pengobatan doang. Dan itu kan paling sekitar ya 300 jutaan doang, karena untuk operasi mata dan juga pembuatan kelopak mata, sekitar 300 jutaan kurang lebih yang disampaikan Novi secara sekilas di beberapa statementnya di video-video yang lalu. Tapi kan ini gara-gara kesannya semena-mena, lantas ngebuat emosi lah sebagian perwakilan kuasa hukum para donatur yang kesannya bahwa kasihan banget ya Novi terus aja dilaporkan, walaupun laporan yang pertama ke Polda Metro Jaya itu sudah dicabut, yang kedua juga, tapi sekarang yang ketiga masih belum dicabut teman-teman. Masalah penyalahgunaan itu bukan kewenangan atau pengetahuan, karena ini bukan ke badan resmi tapi ke data pribadi. Oke. Sampai sekarang aku sudah diobati sehingga ditanya minum sendiri, dan uang berkata-kata mengenai isu keluarnya Kementerian Bidang Yayasan. Menurut saya, mudah-mudahan itu sekedar isu. Kalau benar, itu menurut saya itu adalah proses tidak tanggung jawabnya, bukan sikap satria. Oke. Ada dua hal yang disampaikan dari Farhad Abbas ya, terkait dengan pertama adalah Agus sekarang matanya sudah menutup. Kesannya bahwa gara-gara drama ini akhirnya sudah selesai lah golden time-nya gitu. Menurut aku ya, kita juga bisa ngelihat jejak digital, memang Agus tidak mau dioperasikan, dia maunya ke Singapura, tapi ya ada yang dugaannya melakukan kebohongan, janjinya mau dibawa ke Singapura, tetapi ternyata nggak jadi. Agus juga sudah banyak jejak digital, dia memang nggak mau dioperasi karena pengen mendengarkan second opinion di Singapura. Yang kedua terkait dengan bagian Novi dengan tegas memang sudah mengatakan sementara ini menonaktifkan diri dari yayasan, karena mau fokus ngurusin masalah pribadinya dengan Alvin Lim. Menurut Farhad Abbas itu adalah sebuah sikap yang tidak gentleman. Menurut aku enggak ya. Karena kenapa Novi mengundurkan diri dari yayasan, biarin aja itu masalahnya kan nanti yang ribut antara yayasan tersebut, antara mungkin Gary yang ditunjuk dengan Agus. Jadi Novi tidak usah ikut-ikut. Menurut aku itu adalah cara yang bijak agar semakin meredam ya tensi tinggi antara pihaknya Novi dan juga Agus. Kalau dengan Alvin Lim, sepertinya Novi sudah punya sakit hati yang mendalam. Dia mau fokus menyelesaikan itu dengan Alvin Lim dengan segala macam upaya. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.